sama itu gimana tuh? Yang penting dua uratnya itu terputus. Pertama urat pernapasan, ya. Yang kedua adalah urat makanan. Hukum bagaimana kalau misalnya ayam ataupun kambing dan sejenisnya ketika disembelih sampai apa? Sampai putus. Itu hukumnya makruh saja. Pisau kita ditajumin yang harus diasah ini. Ya, itu yang namanya leher ayam cuma diginin doang, itu putus. Ini kalau orang baru bisa ngapain? Motong ayam, begini, langsung putus itu palanya. Ya, kalau palanya putus, hukumnya hanya sekedar makruh. Insya Allah sah. Yang penting itu ayam matinya melalui jalur penyembelihan. Jangan itu ayam, ya, ditembakin, ditendangin, itu mati baru diapain? Baru dipotong, kesian. Ya, apalagi matinya bukan melalui jalur penyembelihan. Banyak binatang yang disiksa terlebih dahulu, setelah itu baru dimatikan. Nah, itu namanya menyakiti hewan. Jadi Islam luar biasa. Kenapa leher yang lebih utama? Karena leher itu adalah merupakan urat. Dua urat itu apabila terputus itu langsung mati, Pak. Maka Islam itu ada namanya hukuman mati. Hukuman mati bukan ditembak mati, bukan, tapi diapain? Dipenggal. Kenapa dipenggal? Ternyata ahli kedokteran mengatakan bahwasanya orang itu walaupun sakit ya, sama-sama sakit, orang ditembak sakit, dipenggal apalagi. Cuman rasa sakit yang dialami seseorang ketika dipenggal dalam hukum Islam itu tidak sesakit ketika dia ditembak. Tembak di ulu hati, ya, ditembak di kepala, hati. Tapi orang yang disembelih, orang yang dikisos, dia itu dipancung, itu tidak merasakan sakitnya seperti orang yang tertembak. Maka dalam Islam apabila dia melakukan sebuah tindakan pidana dan hukumannya harus pancung leher, ya, itu tidak terlalu sakit dengan orang yang ditembak. Kemarin, sekarang kelar. Jadi gitu Mesir. Jadi selama dia masih di leher, insya Allah binatangnya tidak dalam kategori bangkai. Ada lagi Pak? Ya. Tanya hukum uang digital untuk transaksi sekarang banyak juga Oppo, Shopify apa segala macam itu kan dipakai untuk transaksi itu kan uang digital itu hukumnya seperti apa? Selagi uang itu jelas, itu nggak apa-apa. Yang kemarin yang lebih parah uang apa? Bukan Shopee, yang kemarin banyak mengalami kerugian. Arisan online. Apa? Arisan online. Bukan arisan online, bukan. Uangnya itu kita kayak beli koin. Bitcoin. Ya, Bitcoin. Kemarin itu luar biasa tuh membuminya. Bahkan dia kalau misalnya uang punya 1 juta, dia belikan sebuah koin namanya Bitcoin dan kursnya itu luar biasa. Memang banyak tuh didapat. Ternyata oleh Majelis Ulama Indonesia itu diharamkan. Apa alasannya? Karena termasuk unsur gharar, sebuah penipuan. Apalagi Bitcoin merupakan mata uang yang belum diakui keberadaannya. Berbeda dengan uang digital. Uang digital Shopify, Dana, itu kan kita beli dulu, kita naruh dulu, kita ngisi di mana? Alfa, ngisi di Dana berapa ratus ribu. Kita ngisi Shopify, tetap pakai uang apa? Uang yang memang resmi kita gunakan. Cuman adanya dalam bentuk digital. Transaksi dah dengan online, kita beli Shopee, kita beli Lazada, kita beli Tokped, ya itu nggak apa-apa, asalkan transaksinya sesuai dengan harga yang memang kita beli. Kecuali tadi saya katakan Bitcoin, ya itu banyak Pak. Sampai saya juga kemarin tergiur Bitcoin, kita investasi 1 juta, sebulan itu bisa 5 juta coba. Dengan cara apa? Cuma nonton video, slide video gitu, cuma 3 menit, durasi 2 menit, itu koinnya nambah ke kita. Nah kita masukin ke nomor rekening. Ketika banyak orang kita share ke video kemana-mana, orang dilihat tuh. Walaupun videonya itu ya edukasi, banyak pendidikannya. Itu orang cuma nonton gitu, kita masuk koinnya 1, masuk poinnya. Dalam 1 bulan, kalau kita punya Bitcoinnya luar biasa, kita
cairin. Luar biasa, begitu itu banyak orang kayak gitu. Ternyata oleh Badan Ulama Indonesia kemarin tidak disahkan. Kenapa? Tadi ada unsur penipuan. Kita punya 500 poin, kita jual lagi ke orang lain, dapat 700. Gitu Pak, jual beli gitu. Makanya itu tadi, hati-hati kita dalam khususnya online ya sekarang ya. Iya. Sekarang adalah jual beli online yang sangat marak sekali. Yang penting selama uang atau transaksi yang kita gunakan jelas, menggunakan mata uang yang berlaku dalam negara kita tidak ada unsur goror atau penipuan, insya Allah transaksinya sah, asal tidak ada penipuan saja. Ada lagi Pak? Ada lagi? Ya saya mengambil keuntungan dari suatu barang itu ada batasan atau takarannya nggak bisa menurut saya. Jual beli itu antara hukum. Yang penting keduanya sama-sama senang, sama-sama ridho dengan apa yang kita jual. Kita mau jual dengan memiliki laba, keuntungan bahkan sampai 5 kali lipat nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting keduanya itu ridho dan senang. Asalkan jangan ada kita menipu. Ini barang kita tahu nih barang nggak bagus kualitasnya. Kita ngomong ini barang impor nih dari luar negeri, bahkan di sana dijualnya tidak segini. Padahal dia dengan cara mengambil keuntungan 5 kali lipat. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur apa tadi? Nipu orang lain. Kalau kita mau jual ngomong aja, ini nih saya jual minuman. Ya ini minuman ini beda dengan minuman yang lain. Yang biasanya di warung misalnya ini kita beli harga 5.000 sampai 10.000, sama saya beli 20.000. Tetap dia nggak bohong. Minumannya sama minumannya, cuma mungkin ada khasiat yang berbeda. Itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan wah ini minuman dari luar negeri ini. Iya, mereknya Aqua. Diganti sama dia mereknya apa? Dijual 20.000. Bohong nggak kira-kira? Bohong. Itu tadi yang saya maksud gambar. Kalau memang dia benar jual, tapi mau mengambil keuntungannya lebih dari rata-rata, silakan saja. Yang penting nggak ada unsur kebohongan. Yang kedua, kadang-kadang kita menjual sesuatu harapannya adalah untung besar. Padahal kalau kita untungnya tidak terlalu besar, tapi pelanggan, konsumen itu merasa puas terhadap barang yang kita jual, itu insya Allah walaupun besarannya nggak begitu banyak, tapi terus tuh laku barangnya. Beda dengan orang kalau misalnya apa? Orang yang memang niatnya mencari keuntungan yang besar, paling udah ngapokin siapa? Ngapokin orang. Kecuali tadi saya katakan kualitasnya benar. Contoh barang di mall, di Matahari, harganya kan di luar pasaran. Kita beli di pasar Keranji 50.000, di mall misalnya 250.000, bahkan nggak bisa ditawar gitu. Ya, Pak mau beli enggak? Ya udah, malah 250.000. Tapi kenapa kok sampai sekarang nggak bangkrut ke Matahari, nggak bangkrut ke mall? Padahal bisa jadi keuntungannya melebihi dari pasar. Kenapa? Karena yang dia jual adalah kualitas. Saya beli 250.000, tapi kualitasnya ini baju bisa dipakai 2 tahun. Dibandingkan saya beli, mohon maaf, di pasar Keranji cuma harga 50.000, 1 bulan pada robek. Ya, orang pasti nyarinya apa? Kualitas. Jadi walaupun tadi bisa jadi keuntungannya berkali-kali lipat. Jadi kalau kita mau dagang, kita mau jual sesuatu nggak apa-apa. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang penting jangan berbohong. Itu ya Pak ya.